Melihat mushaf aja gitu, kita niat apa dan baca mushaf itu insya Allah dosa-dosa karena pandangan mata itu rontok insya Allah ya. Dosa-dosa karena pandangan mata rontok dengan kita melihat mushaf dan kita melihat mushaf. Dan ada banyak fadilahnya orang yang melihat mushaf gitu. Kayak kemarin saya dapat ya, pasti ingat itu ada syekh namanya Syekh Quraim Rojih, itu salah satu syekh di Suriah, di Syam, salah satu pura Syam. Itu beliau umur 100 tahun dalam kamar operasi baca Quran tanpa kacamata coba, karena matanya terbiasa melihat mushaf gitu ya, mushaf terbiasa melihat mushaf ya. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Tibyan itu, melihat mushaf aja itu sendiri ibadah. Melihat mushaf aja, orang membaca melihat mushaf dengan membaca dalam begini itu pahala dengan melihat mushaf itu lebih afdol. Jadi ibadah melihat mushaf itu ibadah tersendiri gitu, itu ibadah sendiri dengan melihat mushaf gitu ya, dibanding dengan walaupun dengan hafalan boleh baca Quran dengan hafalan ya boleh pastinya gitu, tapi dengan melihat mushaf itu, melihat mushaf sendiri aja itu ibadah gitu ya. Dan itu tentunya merontokkan pahala dosa-dosa kita yang tentunya di zaman sekarang kan, lihat keluar dikit aja udah melihat perempuan gak jelas gitu kan gitu ya. Nah, dengan kita membaca mushaf ya, itu kita berharap pada Allah SWT supaya dosa-dosa pandangan kita itu dirontokkan gitu ya, dirontokkan gitu. Dan kata Syekh Ibnu Taimiyah kalau salah rahimahullah, ketika kita tentunya bahasanya mata kita berdosa gitu kan, mulut kita mestinya berdosa gitu kan, nah hati kita berdosa, nah itu ada kafaratnya. Mata dengan apa? Dengan cara mengkafaratnya gimana? Dengan melakukan sebaliknya. Misalkan mata kita melihat yang diharamkan Allah gitu, baik sengaja ataupun tidak disengaja gitu kan. Dengan mengkafaratnya apa? Dengan membaca mushaf gitu kan, baca mushaf, baca Quran. Mulut kita misalkan ya melakukan kata-kata kotor dengan zikir, baca Quran juga termasuk ke dalam kafarat dosa-dosa lisan gitu ya. Dengan hati kita, ada dosa hati kita, dengan kafaratnya gimana? Dengan diriat kepada Allah, astagfirullahaladzim, niat Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Nah ini harus selalu terus dilatih, di kafar, banyakin ini kita, banyakin amal-amal saleh kita gitu kan, biar dosa-dosa kita tersisihkan gitu. Karena manusia kita berdosa pastinya, kalau berdosa langsung bertaubat gitu kan. Orang yang bertakwa itu kata Al-Quran ya, bukan berarti yang tidak pernah berdosa. Nggak mungkin kalau tidak pernah berdosa kecuali Nabi nggak mungkin. Tapi adalah orang yang bertakwa itu adalah ketika dia berdosa, dia segera langsung bertaubat. Langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Li awwabin hafir." Bagi setiap yang awab itu yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara ciri-ciri orang bertakwa. Nah, itu jadi yang saya sampaikan. Jadi harus ada wirid itu harus ada tuh. Wirid itu kan bahasanya dia sesuatu yang dibiasakan setiap hari, walaupun sedikit, setengah halaman, semalam masih ada wirid baca Quran. Itu maka merasakan perbedaan. Syukur-syukur kalau Anda bisa baca Al-Baqarah gitu. Walaupun Al-Baqarah ini Anda juga pribadi Bapak berusaha untuk baca Al-Baqarah pengen baca satu hari satu Al-Baqarah baca gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa baca, minimal ya ini ada asar Ibnu Mas'ud ya. Asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau misalkan Quran dibaca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah ya 1 sampai 4, kemudian ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, kemudian 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Dan siapa yang di rumahnya membaca ya, surat itu ayat-ayat tersebut tadi, insya Allah dijaga rumahnya dari setan. Itu Ibnu Mas'ud yang ngomong tuh. Yang ngambil dari kitab, ada namanya kitab Wiqayatul Insan minal Jinni Wasyaitan. Jaga manusia dari jin dan syaitan gitu. Kadang-kadang kita ini kayak rumah kurang gimana digabung baca aja itu. Al-Fatihah 4 ayat terakhir awal Al-Baqarah ya. Kemudian ayat kursi dan 2 ayat setelahnya gitu kan. Kemudian 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Tentunya ketika perpindahan dari ayat 1 sampai 5 pindah ke ayat kursi, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus dari ayat kursi kemudian pindah ke 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, baca a'udzubillah. Biar enggak nyambung gitu, Itu setidaknya kalau Al-Baqarah belum baca. Tapi yang harus kita memang praktekin ya, nanti insyaallah mudah-mudahan sambil langsung berjalan gitu ya.
ada membaca Al-Baqarah setiap hari satu surat. Yang bunyinya itu nanti ketika muncul lancar, insyaallah. Karena itu jaminan Nabi tuh. Nabi SAW bilang, "Iqra'u surat Al-Baqarah", baca surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah, mengambil ya surat Al-Baqarah itu membacanya, mentadaburinya, mempelajari hukum-hukumnya, barakah. Fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah, meninggalkan surat Al-Baqarah itu penyesalan kata Nabi. Wala tastati'uhal baqalah, sihir itu enggak mempan terhadap surat Al-Baqarah. Al-Baqarah wala tastati'uhal baqalah, mempan. Sihir itu enggak mempan. Lagi-lagi emang konsistennya kita harus berjuang. Jadi mudah-mudahan insyaallah Allah bisa mudahkan bagi kita semua ya. Amin. Banyak Al-Baqarah. Kalau tuh nggak bisa hafal Al-Quran, ya minimal tuh hafal Al-Baqarah. Al-Baqarah, amin 30 standar lah 30. Minimal lah Al-Baqarah lah. Minimal. Ya, Al-Quran nggak hafal nih. Bisa Al-Quran minimal banget Al-Baqarah deh. Hafal. Al-Baqarah banget minimal hafal. Karena di kenapa? Kursi ya kursi itu udah kursi mah itu kalau bagiannya udah kewajiban ya setiap musim lihat kursi dah. Udah nggak boleh setiap musim nggak boleh nggak lihat kursi. Tidak ada terakhir apa slogannya ayat kursi loh. Ya ayat kursi, pokoknya ayat kursi sama dua ayat terakhir surat Al-Baqarah itu setiap muslim apalagi kita di sini mesti hafal, wajib hafal lah nih. Wajib hafal. Ayat kursi sama dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Karena kenapa? Karena ayat kursi jelas fadilahnya jelas, ayat paling mulia dalam Al-Quran, ayat paling agung dalam Al-Quran kursi jelas. Yang kedua dibaca di antara sunnah Rasulullah SAW adalah ayat kursi dibaca setelah sholat. Ya, jelas tuh hadisnya dia Ibnu Umar tadi sahih. Karena siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai sholat wajib gitu kan, lam yamna'hu dukhulal jannah illa an yamut. Tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau dia wafat, ya, insya Allah biiznillah dia akan masuk surga. Gitu. Tidak ada yang menghalangi, cuma kematian doang yang menghalangi itu cuma kematian aja antara dia dengan surga. Gitu ya. Itu ayat kursi pada ayat kursi. Kalau dua ayat terakhir surat Al-Baqarah juga dibaca Nabi setiap malam. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, kafatahu, maka Allah akan mencukupi dia. Sedang ulang seperti yang Nabi bilangin, Imam Nawawi bilang mencukupi dia dari segala gangguan, ya. Ada yang bilang juga ulama mencukupi dia dari yang lain. Jadi mesti itu dua ayat terakhir Al-Baqarah dan juga ayat kursi harus hafal loh kan. Setiap muslim harus hafal, wajib hafal gitu. Lalu kemarin kita ayat kursi udah tuh, dua ayat terakhir Al-Baqarah juga udah di-store kemarin. Mungkin Bang Adip belum hafal. Bang Anam juga, Bang Latif belum ya? Ayat kursi sama ayat terakhir udah hafal. Udah hafal ya. Kalau Yudi sudah hafal. Jadi ada, makanya kita majelis kita ini ya, kita adalah majelis yang fungsi itu apa, membaca ya dan mengkaji beberapa ayat-ayat dan juga surat-surat yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Kenapa kita Al-Isra? Kenapa kita sekarang di Al-Isra ya? Kemarin kita bahas apa, ayat kursi ya. Kemudian kita kedua ayat terakhir surat Al-Baqarah ya. Itu ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi SAW. Kemudian 10 ayat terakhir surat Ali Imran ya. Kemudian sekarang Al-Isra. Kenapa Al-Isra? Karena Rasulullah SAW ya, berdasarkan banyak-banyak hadis yang dikumpulkan, beliau SAW setiap malam itu membaca setidaknya ada 4 surat. Al-Isra, surat As-Sajdah, surat Az-Zumar, dan juga surat Al-Mulk. Ya, itu dibaca oleh Nabi SAW setiap malam. Jadi setelah Isra kita belajar As-Sajdah, Az-Zumar, dan juga Al-Mulk. Setidaknya kalau kita belum bisa baca semuanya, kita tahu bacaan yang benarnya kan gitu. Dari 4 surat ini gitu. Dan yang sebisa mungkin ya, jangan sampai tidak membaca tiap malam tuh, minimal Al-Mulk yang kita sudah sama-sama tahu fadilahnya ya. Fadilah surat Al-Mulk itu adalah di hadis sahih disebutkan ada 30 ayat dalam Al-Quran yang dia akan memberi syafaat bagi pembacanya. Itu surat Al-Mulk. Barakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu hadisnya disebutkan banyak ulama. Jelas hadis sahih. Dan kita mengingatkan ya, di sini disebutin juga di beberapa hadis ya. Yang sebutin ya di kitab ini ada Fadail Quran ya. Mungkin aneh share juga sekarang supaya menambah motivasi kita dalam membaca Al-Quran dan juga terus interaksi dengan Al-Quran gitu ya.
Dan harus kita hadirkan bahwasanya salah satu hidayah nikmat terbesar umat Islam ini, bahkan manusia, itu adalah Allah beri Al-Quran, satu-satunya kitab yang masih terjaga keaslian, keautentikannya dari zaman Nabi SAW sampai sekarang. Selalu bahasa Arab ya, Al-Quran itu bahasa Arab, nggak ada bahasa yang lain. Kalau Injil atau ya, kitab yang lain mungkin ada bahasa Inggris, bahasa apa, tapi Al-Quran ya, terjemahannya memang berbagai bahasa, tapi kitab aslinya dengan bahasa Arab, terjaga dari Nabi SAW sampai sekarang, bahkan dihafal oleh jutaan orang. Nah, di sini ada beberapa hadis ya, yang mungkin Anda bisa share ya. Pertama ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Hakim ya, di sini sebutin ajru man ta'allama waladu al-Quran, pahala ya, orang yang anaknya nih belajar baca Quran, anak gitu, anaknya Bang Arif. Gimana pahalanya bagi orang tuanya? Jadi disebutkan man qara al-Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi. Nah, jadi barang siapa yang baca Al-Qur'an, membaca Quran, wa ta'allamu, kemudian dia mempelajarinya, wa 'amila bihi, kemudian mengamalkannya, ul bisa walidahu yaumal qiyamah tajan. Ya. Maka nanti di hari kiamat ya, kedua orang tuanya akan dipakaikan apa mahkota min nurin, mahkota yang dia memiliki cahaya, bauhu mithlu bau'i syams ya. Cahaya itu seperti cahaya matahari, dalam artian apa? Kebaikannya ya, bukan siau, tapi kebaikannya cahayanya itu cahaya yang cerah gitu ya. Wa yuksa walidahu hullatain, dan nanti di hari kiamat kedua orang tuanya yang anaknya pelajari baca Quran, mengamalkannya ya, dan apa mempelajarinya gitu. Yuksa walidahu, kedua orang tua itu akan dipakaikan hullatain, dua baju jubah yang baik, yang bagus gitu. La yaqumu lahumad dunya, la yaqumu lahumad dunya, yang bahasanya dua jubah tersebut gitu. Itu kalau dibandingkan dunia itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan dua jubah yang dipakaikan, karena jubah di akhirat itu bahasanya pahala yang dikasih oleh Allah SWT di akhirat itu tentunya nggak bisa dibandingkan dengan dunia, tentunya nggak bisa dibandingkan dengan dunia. Fayaqulani, maka kemudian nanti di hari kiamat itu orang tuanya bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Bima kusina hadi, kenapa kok kita dipakaikan ini, dipakai mahkota, dipakai jubah? Fayuqalu, maka dikatakan kepada kedua orang tersebut, bi akhri waladikum al-Qur'an, karena anak kamu itu sudah mengambil Al-Quran, dalam artian menghafalnya. Jadi ini mungkin ini fadilah, hadis ini fadilah bagi orang yang membaca Quran, mengamalkannya, dan juga tentunya menghafalkannya. Ini fadilahnya adalah hadis ini, hadis riwayat Hakim. Dan juga di sini banyak beberapa hadis disebutin, mungkin sebagian yang dibacakan terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabihi." Baca Al-Qur'an karena sesungguhnya nanti di hari kiamat Al-Qur'an akan memberi syafaat bagi pembacanya. Dalam hadis lain lagi riwayat Imam Ahmad disebutkan, "As-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa ya di siang hari dan juga Al-Qur'an akan memberi syafaat bagi ya, pelakunya, bagi pembacanya pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Jadi Allah takdirkan nanti, disebutkan dalam hadis lain, Allah takdirkan nanti di akhirat ya, amal-amal saleh kita tuh Allah jadikan dia berwujud seperti apa? Seperti teman kita, seperti sahabat kita. Gitu. Jadi akan Al-Quran, bacaan Quran kita nanti Allah takdirkan berwujud seperti seseorang. Ya. Kemudian nanti dia akan membela kita nanti di hari kiamat. Ya Allah, aku telah menghalangi dia dari minum di siang hari, dari makan di siang hari, ya Allah, gitu kan. Maka selamatkanlah dia pada hari yang susah ini, pada hari akhirat nanti. Gitu. Kemudian itu bacaan apa? Puasa gitu. Juga bacaan Quran. Ya Allah, aku menghalangi dia dari apa? Dari kegiatan-kegiatan lain, dari minum, dari makan, karena kita sibukkan dengan membaca Al-Quran. Gitu. Nah, ini amal-amal saleh ini akan Allah takdirkan apa? Menjadi penolong kita nanti di hari kiamat kelak. Di kiamat kelak. Ya, maka para ikhwan sekalian, ada yang mensarankan ya, interaksi kita dengan Al-Quran ya, minimal kita harus punya wirid, sekali lagi dengan wirid harus dibaca.
ya, tiap hari ya. Baca tiap hari gitu ya. Tiap hari ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan menjadi salah satu sebab syafaat kita di hari kiamat insya Allah Ta'ala. Tidak ada yang ditanyakan, mungkin dicukupkan insya Allah. Dibacakan ya ayat yang terakhir yang bilang begitu ya. Seperti yang ayat kita baca barusan. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Ini ayat tentang hari kiamat. Bahwasanya setiap insan yang disebutkan dalam tafsir ini, wa kullu insanin mahbusun bi 'amalihi wa majziyun bihi. Setiap manusia itu mahbusun bi amalihi, dia terikat dengan amalnya dan amalnya pasti akan dibalas. Wa amaluhu mulazimun lahu katawqif. Dan amal-amal dia nanti yang kita lakukan di dunia itu nempel sama kita dia. Ibaratkan apa? Alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Ibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Seperti macam kalung gitu ya. Atau macam amal kita nanti di hari kiamat itu diibaratkan seperti apa? Seperti kalung yang selalu nempel di leher kita. La yanfaqu anhu. Tidak bisa nanti lepas kita nanti di hari kiamat nanti. Wa yaumal qiyamah nukhriju lahu kitaba a'malihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaba yalqahu mansyura. Ya, Allah akan nanti kita catat amal kita nanti. Kita bisa lihat nanti, kita bisa melihat. Mau ngebantah nggak bisa. Dunia gitu ya, kalau mau ngebantah gitu kan biar nanti bayar. Di hukum dunia gitu, pengadilan dunia bayar. Bisa dibayar gitu kan. Di akhirat mana bisa gitu kan. Salah tulis Allah itu nggak bisa di akhirat gitu ya. Di akhirat di kehidupan yang nyata yang hakiki itu nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Manufriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dikasih nanti kita akan bisa melihat kebaikan kita gitu kan. Pada hari Sabtu jam sekian kamu bahasanya mempelajari di halaqah ini pelajari Al-Quran. Catatan masuk ini kemana? Hadir di majelis ilmu amal soleh. Gitu. Lihat kita bisa lihat itu nanti di hari kiamat pasti bisa melihat jelas. Yuqalu lahu kemudian dikatakan kepada kita apa? Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Iqra kitab a'malika kafa bikal yawm an takuna syahidan 'ala nafsik la tahtaju ila munashhid 'alaik. Bacalah apa nanti kita baca nanti kita kamu sendiri. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup itu catatan amal kamu nanti yang bersaksi. Gitu kan. Gak bisa itu namanya pengadilan akhirat, gak bisa mau dibayar, bisa kok mana bisa, gak bisa. Gitu kan. Sekarang orang bahasanya mungkin dia bisa berlenggang kampung gitu ya. Gampang ada duit bayar gitu. Pengadilan dunia dia bisa begitu gitu kan, tapi di akhirat nanti mana bisa. Nyesal senyasalnya nanti pasti nyesalnya. Mani tada fa inna ma yahtadi nafsi, kata Allah. Mani tada fa inna ma yahtadi nafsi. Orang yang ihtada ya, mendapatkan petunjuk, menjalankan petunjuk ya. Di sini sebutin bittiba'i hadil mursalin, dengan mengikuti petunjuknya para rasul. Fatawabu ihtidaihi lahu. Man tada fa inna ma yahtadi nafsi. Barang siapa yang mendapat petunjuk kemudian dia menjalankan petunjuk yang dia dapatkan, fa inna ma yahtadi nafsi, itu buat dia sendiri. Semata-mata memang itu nanti kembali manfaatnya nanti buat dia sendiri. Wa inna ma au fa in wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang tersesat yang sesat dari kebenaran, wa zaghu an sabilir rasyad fa inna ma yajri 'ala nafsihi. Begitu juga orang yang tersesat, dia berbuat dosa, ujung-ujungnya kembali kepada dia sendiri. Gak ada lagi ke dia sendiri. Makanya Allah bilang apa? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada bahasanya orang nanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Dan kami tidak mengazab sesuatu kaum atau mengazab manusia kecuali sudah kami kirimkan rasul, utusan untuk apa? Mengingatkan bahwa ada surga, ada neraka, ada hari akhir. Allah melarang ini, Allah menyuruh ini, gitu ya. Baru ketika kita sudah tahu itu dan kita misalkan
berbuat dosa ini baru kita dihisab atau kita mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara apa? Di antara ketika Rasulullah SAW sudah wafat, tentunya ada sahabat yang membawa syariat ini, ada ulama sampai kita saat ini kita bisa rasakan. Gitu. Ini ayat yang sebenarnya apa? Yang sebenarnya kalau kita renungin benar-benar nampol sebenarnya ayat ini ya. Kalau bahasa kita orang nampol dan benar-benar menjadi introspeksi bagi diri kita pribadi. Allah Taala alam. Itu yang bisa saya sampaikan, insyaallah. Dan ini mungkin dari para kawan sekalian untuk penantian ininya akan depan lah ya, kita masuk ke tajwid dan yang lain dan teori. Kalau ada kita bukan doa majelis. Subhanallah.